Saya yakin teman-teman pasti pernah lihat video seperti ini kan? Tapi, teman-teman pernah penasaran tidak? Apakah sudut pandang yang orang yang ada dalam kereta itu sama dengan sudut pandang orang yang ada di luar kereta? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama mempelajari fenomena ini lebih dalam. Nah, semisalkan ada sebuah kereta yang panjangnya sama dengan panjang sebuah terowongan dalam keadaan diam. Jika kereta bergerak sangat cepat, panjangnya tampak lebih pendek bagi pengamat yang ada di luar, sehingga kereta bisa masuk sepenuhnya ke dalam terowongan tanpa keluar di sisi lain, setidaknya dalam waktu yang sekejap. Fenomena ini kita dapat sebut sebagai kontraksi panjang. Nah, bagaimana kontraksi panjang ini ditemukan? Nah, sejarah ditemukannya teori kontraksi panjang ini bermula pada tahun 1887, yang pada saat itu Albert Michelson dan Edward Morley melakukan eksperimen menggunakan interferometer untuk mengukur gerak bumi terhadap ether sebagai kerangka acuan mutlak. Nah, ether ini itu berupa medium perlambatan bagi gelombang cahaya. Nah, untuk menentukan gerak bumi melalui ether, Michelson dan Morley menggunakan sepasang berkas cahaya paralel dari satu sumber cahaya yang dipisahkan menggunakan cermin separuh perak. Namun hasil pengamatan menggunakan interferometer tadi menunjukkan bahwasannya tidak ada pergeseran pola interferensi yang dihasilkan. Hasil ini menyimpulkan bahwa besar kecepatan cahaya adalah tetap dan tidak bergantung pada kerangka acuan pengamat. Nah, hasil ini juga menyimpulkan bahwasannya ether sebagai medium perambatan cahaya atau gelombang elektromagnetik tidak ada karena tidak adanya pergeseran pola interferensi yang diamati. Nah, eksperimen Michelson-Morley tadi membuktikan bahwasannya kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh kecepatan kerangka acuan sebagaimana pada transformasi Galileo. Nah, untuk menjawab permasalahan yang dihasilkan, pada tahun 1905 Albert Einstein membangun dua postulat, yakni postulat pertama menyatakan hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka acuan inersia, dan postulat kedua menyatakan kelajuan cahaya adalah sama dalam semua kerangka inersia. Kedua postulat tersebut kemudian dikenal dengan teori relativitas khusus. Nah, yang dimana postulat pertama tadi itu dikemukakan karena tidak adanya acuan universal sebagai acuan mutlak. Sementara itu, postulat kedua menegaskan kebenaran dari percobaan Michelson-Morley bahwasanya laju cahaya adalah sama bagi semua pengamat. Nah, lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang kontraksi Lorentz atau disebut dengan kontraksi panjang. Nah, definisi dari sebuah kontraksi Lorentz itu adalah merupakan hasil dari postulat Einstein yang dimana pengukuran panjang dan interval waktu dipengaruhi oleh gerak relatif, yang dimana panjang pada objek yang bergerak relatif terhadap pengamat yang selalu tampak lebih pendek dibandingkan panjang sejati dari objek tersebut. Nah, semisalkan sebuah penggaris yang berada di sebuah pesawat mempunyai selisih panjang berupa x aksen 2 x2 aksen dikurang dengan x1 aksen yang diukur menurut pengamat yang berada di pesawat. Nah, yang bergerak dengan kecepatan relatif terhadap bumi. Sedangkan panjang penggaris menurut pengamat yang ada di bumi adalah x2 dikurang x1. Maka dengan menggunakan persamaan transformasi Lorentz yang balik, diperoleh persamaan xb aksen dikurang xa aksen sama dengan xb dikurang xa ditambah v atau kecepatan relatifnya tv dengan ta kurang ta, yang dimana t di sini adalah waktunya. Nah, per 1 akar v2 per c kuadrat. Nah, c ini adalah kecepatan yang relatif terhadap cahaya. Nah, contoh lain, semisal x2 aksen atau dikurang x1 aksen itu adalah sebuah panjang sejati dari sebuah objek, dan x2 dikurang x1 itu adalah panjang menurut pengamat yang ada di bumi pada waktu yang sama, sehingga waktu b dan dikurang waktu a nya sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut dapat diperoleh panjang dari menurut pengamat sama dengan panjang sejati daripada objek tersebut diakarkan dengan 1 dikurang V kuadrat atau kecepatan relatifnya dengan C kuadrat, kecepatan
cahayanya. Nah, karena tadi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat kurang dari 1, maka diperoleh pula panjang menurut pengamat itu lebih kecil dibandingkan panjang sejati daripada objek tersebut. Sehingga panjang penggaris yang ada di pesawat menurut pengamat ini akan mengerut. Nah, contoh, semisal roket yang sedang diam panjangnya itu 10 meter. Nah, jika roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 c, berapa panjang roket yang sedang bergerak menurut pengamat di bumi? Nah, panjang roket yang bergerak menurut pengamat di bumi adalah L kurang sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena tadi diketahui bahwasanya panjang roket yang sedang diam tersebut daripada roket tersebut adalah 10 meter, maka L0-nya kita substitusi masuk sebagai 10 meter akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat, yang karena merupakan kecepatan relatifnya dibagi dengan C kuadrat. Nah, kita eliminasi C-nya di sini, maka diperoleh hasil 10 dikali 0,8. Artinya panjang roket yang sedang bergerak menurut pengamat yang ada dalam bumi adalah sebesar 8 meter. Nah, teori tersebut kemudian membuktikan bahwasanya panjang pengamat yang ada di luar itu selalu lebih kecil dibandingkan panjang sejati daripada objek tersebut. Nah, untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat bahwasanya contohnya itu berupa partikel muon yang terbentuk dari sinar kosmik saat menabrak atmosfer bumi yang memiliki paruh waktu sangat pendek, yang contohnya itu seperti minus 2,2 mikrosecond. Secara klasik ini partikel ini seharusnya meluru kan sebelum mencapai permukaan bumi, namun karena bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu hidupnya diperpanjang akibat adanya teori dilatasi waktu. Dan dari perspektif muon, atmosfer bumi tampak lebih tipis akibat kontraksi panjang, yang dimana memungkinkan muon mencapai permukaan. Nah, untuk contoh lebih real atau lebih nyata daripada fenomena ini, kita bisa melihat animasi berikut ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya roket tersebut bisa bergerak dengan kecepatan 0,6 c, yang dimana panjang tersebut panjang sejati daripada roket tersebut adalah sebenarnya 10 meter. Tapi kalau kita lihat daripada bumi, dari dalam bumi, itu bisa saja panjang daripada roket tersebut bisa berbeda. Nah, itulah tadi teori kontraksi panjang. Nah, oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.